أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kata sebagian ulama. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara kegiatan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai membaca, mempelajari, dan mentadabburi, merenungi maknanya. Malaikat Jibril AS memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 30 kali mengkhatam dalam satu bulan. Di antara salafus saleh yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sehari. 3 malam sekali ya. Maaf, 3 malam sekali. Sebagian dari mereka 7 malam sekali. Sebagian mereka ada yang mengkhatam setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik dalam solat maupun di luar solat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar solat pada bulan Ramadan. Di luar bacaan solat. 60 kali itu berarti sehari 2 kali khatam. Ya. Kalau Utsman bin Affan tadi mengkhatam 1 kali Al-Quran, bukan berarti Imam Syafi'i lebih mulia, tidak. Tapi Imam Syafi'i coba memaksimalkan boleh membaca 2 kali khatam Al-Quran setiap hari. Berarti 1 bulan 60 kali. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Al-Aswad rahimahullah mengkhatam setiap 2 hari sekali. Qatadah selalu mengkhatam setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 hari terakhir Ramadan beliau mengkhatamnya setiap malam. Setiap malam 30 juz. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majlis-majlisnya, gitu kan. Yang biasa beliau isi dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Ats-Tsauri beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan khususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena ada hadis yang berbunyi ya, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak akan memahaminya. Maka Ibnu Rajab mengatakan larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi orang yang membiasakan setiap hari. Jadi maksudnya setiap saat sepanjang tahun itu selalu dia khatam kurang dari 3 hari. Ya. Itu yang dilarang. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat utama seperti Mekah, bagi selain penduduk Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan juga ulama lainnya. Demikianlah yang dapat ya, kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang sudah disebutkan tadi gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua, ini juga mungkin jarang disentuh ya, adalah menangis pada saat membaca Al-Quran. Nah kalau orang Arab mungkin lebih mudah karena mereka ngerti. Kalau kita orang Indonesia mungkin atau orang Melayu belum faham bahasa Arab. Bagaimana supaya kita bisa menangis teman-teman? Baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Jadi Anda tahu apa yang sedang Anda baca. Terutama ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa kubur ya. Itu biasanya cukup banyak di 10 juz terakhir ya. Dari juz 21 sampai juz 30. Anda bisa mulai tadabbur di situ. Jadi ini menangis itu teman-teman. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacakan Quran untukku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aku baca untuk anda sementara Al-Quran turun pada anda. Kata Nabi SAW, iya, aku ingin mendengarkan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa, dari awal surah An-Nisa sampai tiba di ayat 41. Di ayat 41 itu bunyinya begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana hai Muhammad apabila kami datangkan kamu sebagai saksi, kami datangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka Nabi SAW pada saat itu kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukuplah, hasbuk. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku mengangkat kepalaku, menoleh ke arah Nabi SAW, aku temukan beliau sedang menangis. Meneteskan air mata. Bagaimana Allah muliakan Nabi SAW. Beliau akan menjadi saksi bagi umat lain pada hari kiamat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ya, ayat 59 sampai 60 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitahuan Al-Qur'an ini? Kamu belajar, aneh kayaknya isinya gitu. Allah jadi tanda tanya sini. Apakah kalian merasa heran dengan Al-Quran ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Nah, ada saksi bahasan Allah mengatakan harusnya menangis, gitu kan? Ahli Suffa atau orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi SAW dari orang-orang miskin yang mau belajar ilmu agama dari Nabi SAW menangis hingga tetesan air mata mereka membasahi pipi mereka. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis juga bersama mereka. Melihat hal tersebut, kami pun menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, La yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jadi kita harus tingkatkan, maksimalkan level kita. Bukan hanya sekedar baca, selesai. Ada tingkat juga di mana kita coba renungi bagaimana supaya bisa nangis nih. Supaya betul-betul meresapi, oh iya surga itu luar biasa pada saat Allah gambarkan keindahannya. Neraka itu dahsyatnya siksanya pada saat Allah gambarkan juga bagaimana siksaannya gitu kan. Kisah umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, bagaimana mereka binasa, Allah hukum banjir Nabi Nuh ya. Angin yang kencang bagi kaum 'Ad, kaum Thamud ya. Allah binasakan, Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah kekalkan muminya. Kita merenungi semua itu. Dan bagaimana orang-orang yang beriman, Nabi Nuh sendiri alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, Nabi Musa alaihissalam, yang kaum-kaum mereka disiksa, ini kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam. Ini semuanya bagaimana Allah selamatkan bersama orang-orang beriman. Jadi kita renungi itu. Supaya kita bersyukur dan kita menangis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Atau mungkin kita dulu, masa lalu kita kelam, sekarang sudah mulai baik. Maka kita sekarang menangisi masa lalu kita itu. Ya. Bahkan kita bersyukur kepada Allah karena Allah selamatkan kita. Sekarang kita sudah bisa baca Al-Quran, dulu kita nggak bisa baca. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surah Al-Mutaffifin, tak kala sampai pada firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia menghadap kepada Tuhan alam semesta, hari kiamat yang akan dihisap oleh Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 5. Beliau menangis hingga bersimpu dan tidak mampu melanjutkan ayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwasanya Muzahim bin Zufar, ia berkata, pada satu kesempatan Sufyan ats-Tsauri mengimami kami ketika sampai membaca ayat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Beliau menangis hingga terputus bacaannya, sehingga beliau mengulanginya kembali dari awal. Ini subhanallah, saya pernah hadir sendiri beberapa tahun yang lalu pada saat kami masih mahasiswa. Pas Ramadan, Syekh Shuraim hafidhahullah salatu, imam haram sekarang yang terkenal, beliau baca sholat ya, kemudian di tarawih, rakaat pertama tarawih, pada saat beliau baca Al-Fatihah, beliau masuk alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau merasakan dalam hatinya, merenungi ayat ini, dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka di sini beliau terisak-isak, karena memang kalau orang memahami, teman-teman, ada sebuah hadis ya, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah langsung menjawab pada saat itu, hadza li, ini milikku, kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, Allah mengatakan hadza li 'abdi wali abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan boleh dia minta apa saja. Makanya setelah kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang Engkau murkai, waladhdallin, bukan juga orang sesat. Ya. Diriwayatkan juga Ibrahim bin Ash'ath berkata, pada suatu malam saya mendengar Fudail telah membaca surah Muhammad hingga beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat yang berbunyi dalam surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Saya ulangi, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ujian untuk melakukan ibadah, ujian untuk meninggalkan dosa, cobaan-cobaan harian, sakit, gangguan orang dan segala macam.
agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Artinya kami akan beberkan itu di hari kiamat nanti. Maka beliau menangis, Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini dulunya nih preman jalanan, nih perampok jalan, tapi sadar menjadi ulama muslimin rahimahullah. Kisah Fudail bin Iyad masyhur. Beliau terisak-isak menangis sambil mengatakan, dan agar kami memberitakan hal baik buruknya ihwal kalian. Beliau mengulang-ulangi terus, wa nabluwa akhbarakum wa nabluwa akhbarakum. Lalu beliau mengatakan agar engkau menyatukan, jika engkau menyatakan hal ihwal kami, akan tersingkaplah borok-borok kami. Jika engkau menyatakan hal ihwal kami, niscaya engkau akan membinasakan dan mengadab kami. Sedangkan beliau tetap terus menangis. Begitu luar biasanya. Ya, ini amal-amal induk ya yang dikerjakan di Ramadan.